Sejak kapan iman butuh pisau bedah? Sejak kapan kebajikan bisa dipindahkan seperti organ donor? Dan sejak kapan iman diantar pakai nampan emas seperti room service Hotel Bintang 5? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menghina keyakinan, tapi untuk menguji satu hal yang sering kita malas sentuh. Apakah semua yang disebut kisah suci benar-benar berdiri di atas logika dan sejarah? Atau kita hanya mewarisi cerita tanpa pernah berani mengujinya? Gus Saleh, kita berbicara mengenai historical ya. Kita berbicara mengenai historical Muhammad ya. Oke. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Sirah Nabawiyah. Pada waktu itu Muhammad katanya sedang berbaring di pembaringan. Lalu tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka dan datanglah dari situ malaikat membawa kepada Muhammad nampan emas yang berisi iman dan kebajikan katanya. Jadi iman dan kebajikan ditenteng-tenteng di nampan. Kemudian akhirnya dada Muhammad itu dibelah. Kemudian diambil lah itu hatinya, entah hati entah jantung lah itu katanya. Terus dibawa itu jeroannya itu, ya, dibawa dicuci dengan air zam-zam, kucur, ya pasti nggak pakai rinso nyucinya ya. Lalu akhirnya dimasukkan lagi ke dalamnya, lalu ditambahkanlah iman dan kebajikan yang dibawa dalam nampan tadi itu, dimasukkan ke dalamnya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah itu peristiwa historical atau dongeng-dongeng isapan jempol? Silakan. Yang disebut emas sampai sekarang masih ada emas kan? Ada. Teman-teman siapin paramek bodrek sama saya ya. Diibaratkan di nampan tadi, kenapa emas? Karena kan yang paling bernilai kan emas, kan gitu. Yang ditanya apakah itu historical? Apakah itu peristiwa-peristiwa yang historis benar-benar terjadi atau hanya dongeng? Benar terjadi. Edis kan tadi bernarasi. Oke, berarti dadanya dibelah. Kan? Mulai. Tadi kan Edis bernarasi. Yang namanya dongeng itu tidak ada sejarahnya. Setuju kan? Bukan itu yang saya bilang. Yang namanya dongeng sebentar. Saya ulangi lagi. Kasus emas nampan tadi, apakah itu dongeng atau tidak? Bisa dibuktikan. Itu kan yang disinggung. Bukan itu yang saya bahas, bukan itu. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi di alam nyata atau hanya dongeng-dongeng saja? Benar. Oke, baik. Berarti dada Muhammad betul-betul dibelah. Kenapa jadinya kalau itu ada pasang balik Yesus saja bisa tidur lagi? Lah, ditanya apa, lari apa? Saya tanya dulu, berarti benar-benar dibelah dadanya. Dibelah dalam arti kata dimasukkan yang kebaikan tadi. Oke, kebaikan itu sebentar, saya tanya kepada Anda. Kebaikan itu wujudnya kayak apa? Kayak orang Islam. Kejahatan itu kayak hotel. Gus, pelan-pelan ya, sebentar, kita ngomong serius nih. Gini Gus, sebentar, tutup botol, tutup aqua, ada fisiknya, betul? Kebajikan, saya tanya kepada Anda, kebajikan itu ada fisiknya nggak? Tidak. Oke, lalu bagaimana kebajikan? Tenang dulu Gus, tenang. Lalu bagaimana? Amang tay aguy. Dengar dulu, dengar. Tutup botol ada fisiknya. Atau misalnya lah gini aja dah, yang jelas-jelas dalam bidang operasi. Contoh, gunting
Ataupun misalnya ring jantung itu ada fisiknya kan? Nah, itu kalau mau dimasukin memang harus yang namanya dimasukkan secara fisik karena barangnya fisik. Setuju? Iya. Nah, kalau memasukkan kebajikan ke dalam hati, mau memasukkan kebajikan ke dalam hati, kenapa harus dibedah? Orang bukan fisik yang dimasukin. Supaya masuk di otak manusia. Kan timbul pertanyaan, bagaimana cara masukkannya? Secara masukkannya, secara dibedah. Mulai. Jadi, baik. Jadi, Sebentar. Oke, jadi sebentar. Sebentar. Tadi Edis beranalogi pasang ring. Berarti harus dicolok jarum. Masukkan secara fisik. Nggak perlu bedah sekarang, bisa dari pembuluh darah. Bisa dari pembuluh darah dipasang. Ya, istilahnya bedah. Walaupun dicolok sedikit itu bedah. Fisik, ya fisik. Oke, ya. Fisik. Ya. Oke. Caranya kan tetap dibedah. Oke. Dalam kebajikan yang di Edis tadi gambarkan, kan dibedah Nabi Muhammad cara masuknya. Edis mau tanya cara bedahnya gimana? Enggak, saya nggak tanya cara bedahnya. Artinya, memasukkan kebajikan ke dalam hati seseorang, maka dibedah dulu dadanya, dimasukkan ke dalam hatinya. Kalau secara fisik Edis ingin begitu, ya begitu caranya. Tapi kan ini kebajikan. Kebajikan itu kan perlakuan kita tentang kebaikan. Itu kan disadari dengan kita perkataan. Edis, sudah kita bicara agama sekarang lah. Oke, sebentar. Baik, sebentar, tenang. Berarti besok teman-teman kita cari rumah sakit Islam. Datang ke rumah sakit Islam bilang, ada keluhan apa Pak? Saya ini ingin hati saya penuh dengan kebajikan. Terus saya harus dioperasi. Bagaimana mungkin memasukkan sesuatu, tenang dulu. Kan saya udah ngomong, gantian saya betul? Dengan bedah buku harus Gantian saya dulu kamu, Gus. Tenang. Gus, bisa saya bicara? Kata bedah Edis. Kenapa kau gelagapan? Gus, kenapa kau gelagapan? Kata Nah, bedah. Gun Saleh, bisa gantian saya bicara? Sebentar. Gun Saleh, tadi kan aku bicara, boleh gantian saya bicara? Aku Takut mereka teman-teman, ketakutan dia. Bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Sedikit aja disuruh diam. Kata bedah tidak kondeksasinya hanya ke medis, bisa bedah buku. Yes. Udah? Bisa ditanggapi? Siap. Baik. Bedah buku, kan kena pelanggaran lagi kan. Aduh. Kenapa? Nah, ini. Kenapa? Aman. Pelanggaran itu ada ditombak-tombak. Jangan ada ditombak. Santai, Bos. Begini, Gun Saleh. Bedah buku itu beda dengan bedah dada. Kalau bedah buku, bukunya dibuka. Kalau bedah dada, dadanya yang dibuka, didedel. Nah, makanya begini yang saya tanyakan kepada Anda. Saya belum selesai ngomong, Anda udah gelagapan begitu sih? Jangan gelagapan. Berarti bedah itu tidak mesti ke medis kan? Bisa juga ke fisik bedah buku kan? Oke, yang kita bahas kan bedah dadanya Mamat. Salah kok sadis. Udah apa lagi? Oke, kalau bedah dadanya Muhammad itu dadanya betul-betul didedel nggak, dibelah nggak? Seperti bedah buku. Seperti bedah buku, terus gimana ngeluarin dicuci air jam-jamnya? Udah pokoknya Bentar. Peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad. Ini betul-betul dibedah loh, didedel dadanya loh. Baik, saya bacakan. Bedel. Loh iya, dibelah betul lah. Gimana?
Baik, saya bacakan. Bedah buku. Nah, sabar. Perhatikan. Pembedahan dada Nabi ini beda dengan pembedahan buku. Masa bedah buku? Perhatikan. Pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggembalakan kambing. Nah, kemarin tidur, sekarang menggembalakan kambing. Nah, menggembalakan kambing milik keluarga. Tenang, Halimah binti Abu Zuhaib dan seterusnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi dua malaikat. Lalu keduanya membelah dada Nabi SAW, mengeluarkan bagian yang kotor dari hatinya. Peristiwa ini telah dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam kitab hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan. Ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudaraku menggembalakan anak kambing, tiba-tiba aku didatangi dua orang laki-laki. Mereka mengenakan baju putih dengan membawa baskom yang terbuat dari emas penuh dengan es. Kedua orang itu menangkapku, lalu membedah perutku. Keduanya mengeluarkan hatiku dan membedahnya. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam. Berarti betul-betul dibelah, betul? Edis, yang orang operasi tumor kan dibuang ya gumpalan hitam kan, habis itu ditaruh lagi hidup lagi kan. Berarti dibelah betulan, setuju? Iya. Oke. Iya. Oke, baik. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya dan membuangnya. Kemudian keduanya membersihkannya dan menyucikan aku dengan air sampai bersih. Betul? Nah, berarti operasi betulan, setuju? Setuju. Nah, iya. Sudah. Jadi jangan Anda bilang bedah buku. Gimana? Baik, bentar, saya teruskan dulu. Saya teruskan. Berarti menurut Anda, kalau ada orang punya penyakit iri hati, dengki, berarti ke rumah sakit Islam supaya dioperasi, supaya iri dan dengkinya itu dikeluarkan dari hatinya. Setuju? Setuju? Sekarang ada sistem laser. Pakai laser bisa. Oh, pakai laser. Oke, baik, pakai laser. Bentar, pakai laser. Bentar. Nah, berarti pakai laser, Pak. Tolong Pak, di laser dulu ini Pak. Penyakit iri hati ini di laser dulu. Betul? Betul. Ya, hati saya kotor. Oke, berarti penyakit hati itu ada bentuk fisiknya di situ, ada anunya, ada wujudnya. Kayak bersihkan tato, Oh, gitu. Teman-teman, ya, kirim kalian bodrek itu teman-teman, bodrek. Gantian lah. Oke, sekarang terakhir. Lalu pada waktu Muhammad dilahirkan itu, siapa pemerintahan siapa di situ? Siapa raja wilayah di tempat itu? Nanti aku cari. Kalau itu yang ditanya aku cari. Cari. Itu bukan Al-Quran. Ya sudah, intinya berarti Muhammad tidak jelas dilahirkan pada masa pemerintahan siapa. Setuju? Ya udah gantian. Iya, maka kita simpulkan tidak lain tidak bukan hanyalah dongeng-dongeng saja. Ya gantian. Terima kasih, Bung Saleh. Terima kasih. Gantian. Belajar dulu. Kamu udah kena pelanggaran. Nah, kena pelanggaran kamu. Tapi teman-teman jangan salah ya. Saya pernah dengar. Ini yang ngomong ini seorang musisi besar nih, ya, Ahmad Dhani ya. Saya bahas Ahmad Dhani lagi. Jadi pernah saya menonton video Ahmad Dhani, dia bilang begini. Pada satu waktu datanglah orang Yahudi untuk membuktikan peristiwa Isra Mi'raj. Ya kan? Nonton sendiri videonya, ada itu videonya masih ada. Cari aja video Ahmad Dhani itu. Nah, Ahmad Dhani, bayangkan sekali Ahmad Dhani loh. Kalau udah ngomong agama, ya seperti biasa mendadak pikun. Jadi tiba-tiba kan banyak orang nggak percaya nih tentang Isra Mi'rajnya Muhammad. Lalu orang tersebut berkata begini, coba angkat kakimu satu.
Angkat, berdiri satu kaki. Coba yang satunya angkat lagi, jatuh dia. Tertawa dia. Lalu sahabat Muhammad, katanya sahabat Muhammad, mencabut pedang. Swash! Ketika mencabut pedang, ditebaslah katanya itu jadi 2 bagian. Wow. Ahmad Dhani yang cerita ini, ada videonya. Nanti teman-teman bisa edit omongan saya ini dan tempelin dengan videonya Ahmad Dhani. Pertanyaan saya, apakah Muhammad, para sahabatnya, dan orang tersebut hidup di hutan? Enak aja lu main tebas-tebas, emang di hutan? Saya heran, ketika saya mempelajari sosok Muhammad yang digambarkan oleh orang-orang Islam ini, teman-teman. Seperti mereka ini hidup di sebuah tempat yang gak ada aparatur negara, gak ada polisi, gak ada gubernur. Sehingga ketika orang main tebas-tebasan seperti menebas ayam. Heran loh. Mana ada orang main tebas-tebasan terus yang nebas gelenggang-lenggong saja pulang ke rumah. Apakah mereka itu hidup di hutan? Masa iya ada sebuah kelompok masyarakat nggak ada sistem pemerintahan? Makanya teman-teman mendengar cerita itu, saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Robert Spencer. Apakah Muhammad itu sungguh benar-benar ada? Tapi ingat teman-teman, buku itu tidak menyangkal Muhammad itu tokoh historis. Dia tidak menyangkal. Dia hanya berkata begini, sesungguhnya Muhammad yang disajikan oleh umat-umat Islam itu lebih mirip seperti Muhammad yang legenda ketimbang Muhammad yang historis. Jadi sebenarnya teman-teman, marilah kita mencari apa yang sungguh benar-benar dikerjakan, dikatakan oleh Muhammad. Itu yang benar-benar kita cari. Jangan kita terlalu menghalu sehingga kita disuguhkan oleh cerita-cerita Muhammad yang fiksi, yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Gitu loh. Makanya kita harus mencari benar-benar figur Muhammad yang historis. Begitu teman-teman ya. Dalam banyak narasi keagamaan, terutama yang bersumber dari kitab sirah dan hadis, diceritakan bahwa dada Muhammad pernah dibelah oleh malaikat. Jantungnya diambil, dicuci dengan air, lalu dimasukkan kembali bersama iman dan kebajikan yang dibawa di sebuah bejana emas. Cerita ini bukan disampaikan sebagai metafora, tapi sebagai peristiwa literal. Bahkan disebutkan sumbernya, periwayatnya, tempat kejadiannya, dan detail-detail teknis yang membuatnya terdengar seperti laporan medis. Dibelah, dikeluarkan, dicuci, dibuang bagian hitamnya, lalu dimasukkan kembali. Pertanyaannya sederhana, apakah ini peristiwa historis atau dongeng religius yang dibungkus dengan bahasa sejarah? Masalahnya bukan soal mujizat. Orang beriman boleh saja percaya pada mujizat. Masalahnya muncul ketika mujizat diceritakan dengan detail fisik, seolah-olah kita sedang membaca laporan bedah di ruang operasi. Kalau memang yang dimasukkan itu iman dan kebajikan, lalu kita sepakat bahwa iman dan kebajikan bukan benda fisik, bukan organ, bukan jaringan, maka untuk apa harus membelah dada? Kenapa yang non-fisik dimasukkan dengan prosedur yang sangat fisik? Ini bukan sekedar pertanyaan sinis, ini pertanyaan logis. Kalau kebajikan bisa dimasukkan lewat pembedahan, maka rumah sakit harusnya bisa membuka layanan operasi pembersihan iri hati, transplantasi keikhlasan, atau cuci hati pakai laser. Absurd ya? Karena memang konsepnya absurd jika dipaksa dibaca secara literal. Pembelaan yang sering muncul adalah, itu peristiwa supranatural. Tapi di titik ini, justru masalahnya makin besar. Narasi supranatural diperlakukan seolah-olah laporan sejarah. Hadis dikutip, periwayat disebut, lokasi disebut, seakan-akan ini bukti historis. Padahal di dunia sejarah,
klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa. Cerita malaikat membelah dada seorang anak, mencuci jantungnya dengan air, lalu mengembalikannya tanpa meninggalkan jejak medis apapun, tanpa saksi independen, tanpa catatan di luar tradisi internal umat, jelas tidak memenuhi standar sejarah, melainkan standar iman. Yang lebih mengganggu, kisah-kisah semacam ini tidak berhenti di satu peristiwa. Ia berkembang menjadi rangkaian cerita yang semakin fantastis. Isra Mikraj, kisah-kisah keajaiban para sahabat, narasi-narasi heroik yang terdengar seperti legenda rakyat, lengkap dengan adegan tebas-menebas, ancam-mengancam, seolah-olah hukum, negara, dan struktur sosial tidak pernah ada. Padahal, kita tahu wilayah Arab pada masa itu bukan hutan tanpa aturan. Ada kabilah, ada struktur sosial, ada hukum adat, ada kekuasaan politik. Tapi dalam banyak cerita keagamaan, semua itu menghilang, digantikan oleh panggung mitologis di mana tokoh-tokoh bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi sosial yang masuk akal. Disinilah kritik menjadi relevan, bukan pada sosok Muhammad sebagai figur historis, tetapi pada figur Muhammad yang telah diromantisasi, dimitologisasi, dan dipenuhi kisah-kisah fantastis oleh tradisi keagamaan. Bahkan para penulis barat yang kritis pun tidak selalu menyangkal keberadaan Muhammad sebagai tokoh sejarah. Yang mereka pertanyakan adalah potret Muhammad versi legenda yang disajikan oleh tradisi umatnya sendiri. Muhammad yang historis adalah manusia yang hidup dalam konteks sosial politik tertentu, berhadapan dengan konflik nyata, membuat keputusan-keputusan strategis, dan membangun pengaruhnya secara bertahap. Sementara Muhammad versi legenda adalah figur yang hidup di dunia cerita ajaib, malaikat turun dari atap, jantung dicuci, iman diantar pakai nampan emas, perjalanan lintas langit dalam satu malam, dan berbagai kisah lain yang semakin jauh dari realitas sejarah. Masalahnya, ketika umat lebih mencintai Muhammad versi legenda daripada Muhammad versi historis, yang terjadi bukan penguatan iman, tapi pelarian dari kenyataan. Legenda memang indah, menghibur, menggetarkan emosi, dan mudah dijadikan bahan ceramah. Tapi legenda juga menumpulkan nalar. Ia membuat orang terbiasa menerima klaim luar biasa tanpa pernah bertanya, masuk akal nggak? Atau ini benar terjadi atau hanya simbol? Pada titik ini, agama tidak lagi mengajak manusia berpikir, tapi menuntut manusia menelan cerita. Yang ironis, agama sering mengklaim dirinya rasional, logis, sesuai fitrah manusia. Tapi ketika kita menguji salah satu narasi paling ikoniknya dengan logika paling dasar, kita malah diminta berhenti berpikir dan mulai beriman. Seolah-olah iman dan nalar tidak boleh duduk di meja yang sama. Padahal kalau iman takut diuji oleh nalar, yang rapuh bukan nalarnya, tapi iman itu sendiri. Maka yang perlu kita cari bukan Muhammad versi halu religius, bukan Muhammad versi dongeng pengantar tidur umat, tapi Muhammad yang benar-benar hidup di dunia nyata, yang jejaknya bisa ditelusuri lewat sejarah, politik, dan konteks zamannya. Dengan begitu, kita tidak sedang mematikan iman, tapi justru membersihkan iman dari beban cerita-cerita yang terlalu fantastis untuk dipertanggungjawabkan secara intelektual. Kalau iman hanya bisa bertahan dengan mematikan pertanyaan, maka iman itu rapuh. Tapi kalau iman berani berdiri di hadapan pertanyaan, diuji, diguncangkan, bahkan diragukan, lalu tetap memilih percaya, justru disitulah iman menjadi dewasa. Jangan sampai kita mengira sedang membela agama, padahal yang kita pertahankan hanyalah dongeng-dongeng yang kita warisi sejak kecil, tanpa pernah kita cek kebenarannya. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah kamu beriman atau tidak, melainkan kamu mau beriman dengan akal yang hidup, atau beriman dengan akal yang dimatikan. Karena iman yang tumbuh dari akal yang hidup mungkin terasa lebih gelisah, tapi ia jujur. Sedangkan iman yang tumbuh dari akal yang dimatikan mungkin terasa nyaman, tapi ia dibangun di atas cerita yang tak pernah berani diuji.